Wa antar bidun minal majlis. Nah, ini nih, antum nih, kalau sudah punya posisi dimanapun, terus masuk ke suatu majlis, nggak dipersilakan oleh orangnya. Jangan mengatakan, dia nggak tahu siapa gua, gitu ya. Nah, itu saya juga dapat ujian banyak tuh, khususnya di tempat parkir, di kampus tempat saya ngajar. Nah, itu ujian tiap hari tuh. Ya. Tiap kali mau datang, satpamnya nggak kenal kita. Begitu saya, Pak, dibentak gitu ya. Padahal dia nggak bentak, kita aja ngerasa dia bentak. Karena emang udah tugas ya kan, nama security kan harus agak tegas-tegas sedikit, biar orang yang masuk tuh segan. Tapi masa kita udah ngajar beberapa tahun, dia nggak kenal-kenal juga. Muncul juga tuh bibit-bibit kiber itu. Astagfirullah. Jadi abis dia nanya gitu, kita jawab, iya Pak. Abis keluar, satpam satu lagi nanya lagi. Udah, muncul, udah kambuh. Jadi saya udah ngaji begini masih kambuh. Ente nggak tahu siapa saya ngomong begitu. Kita mau khutbah ke Masjid Fatullah. Mukanya mukung merah, langsung gak enak. Ya, minta maaf. Awalnya setan kita girang, lama-lama hati saya sedih. Kebawa dalam sholat. Kebawa dalam sholat. Jadi ini ciri-ciri bahwa saya sudah tidak mendapatkan nur tawaduk. Saat itu antum juga sama. Kalau merasa tidak dihargai orang, kebawa dalam zikir. Berarti nur tawaduk kita lagi redup. Kita minta ampun kepada Allah SWT, ya kalau perlu minta maaf ke orangnya. Ya. Coba wajar nggak? Udah bertahun ngajar terus masih digituin? Wajar sih. Manusiawi. Tapi kan wali itu kan di atas manusiawi. Aduh, belum jadi wali gitu ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa alla tuhibbal midhata wat tazkiyata wal birra. Di zaman Nabi kan nggak ada sosmed. Dulu orang dipuji itu pakai syair, maka sosmed itu adalah syair. Jadi kalau ada orang-orang hebat itu namanya tersebutkan dalam syair-syair. Diceritakan nggak di tempat orang kongko gitu, majelis-majelis. Jika disebutkan, dikiranya bukan main. Nah, ciri-ciri orang tawadu, dipuji tidak dipuji sama. Dipuji tidak dipuji sama. Serius nih sama. Aneh yang dikatain orang, antum yang emosi kan? Nah, itu mahabbah, nggak apa-apa. Tapi jangan berlebihan. Balas secukupnya aja. Silakan bela kebenaran, tapi jangan meyakini itu betul-betul benar. Ya, kita cuma belajar benar. Baik. Nah, kalau sekarang ya itu, suka di-like. Betul-betul buka IG, Facebook, ada yang like ya. Buka YouTube. Wah, ada yang nonton kan nih, viewernya berapa nih? Jika godaan itu masih ada, berarti masih ada bibit-bibit tidak tawaduk di dalam. Ya, kita berjuang setiap hari supaya membersihkan. Lalu Nabi mengatakan, beruntung orang yang tawaduk. Ya. Lalu dikatakan, Imam Junaid ditanya, menjelaskan ayat dan hadis mengenai tawaduk. Apa itu tawaduk? Qala khafdul janah walain al-janib. Tawaduk itu ketika sayapnya tidak dikembangkan. Nah, maksudnya dadanya tidak membusuk. Tidak usah pamer. Misalnya ditanya orang, gua loh tamatan ini, gua bisa jawab pertanyaan kamu. Gak usah begitu. Dan saya tambahkan teman-teman, minat tawaduk alla yujiba bikulli mas'alatin. Di antara ciri tawaduk, tidak menjawab semua pertanyaan. Karena tidak semua pertanyaan kita bisa jawab. Bahkan kalaupun kita bisa jawab, jika efeknya tidak baik, sebaiknya tidak usah dijawab. Itu salah satu ciri dari tawaduk. Sekarang kan lagi tren nih. Ini enggak? Pertanyaan pakai kertas. Oh, kalau Sidi Musa lebih canggih lagi, lewat Zoom dan YouTube. Tidak semua pertanyaan mesti dijawab. Nah, kalau bertanya kepada orang alim, dia nggak mau jawab. Diam aja kita. Siapa tahu dia lagi nggak mau jawab. Seperti Imam Malik nggak menjawab pertanyaan lebih dari 30 pertanyaan, nggak dijawab. Cuma 12 pertanyaan. 30-an dia cuekin. Sampai yang nanya marah-marah. Lu malah yang nanya yang marah. Saya datang jauh-jauh, sebulan perjalanan, ente nggak jawab, wahai Imam Ahdarul Hijrah. Apa kata beliau? Saya tidak tahu. La adri. Karena beliau pernah trauma, menjawab sesuatu, ternyata tasawurnya salah. Definisinya salah. Nah, kan hukmu syai' itu far'un minat tasawur.
menghukumi sesuatu itu buah cabang dari gambaran kita. Sama nih, tawasul istighosah versi kita kan beda dengan tawasul istighosah versi Salafi. Jadi saya kasih tahu antum, kita ulangi lagi. Tawasul istighosah versi Syekh Shalih Fauzan itu emang syirik. Versi dia. Karena kita nggak melakukan itu. Tabarruk yang dimaksud oleh Syekh Shalih Fauzan itu emang syirik. Tapi tabarruk yang dilakukan oleh kita, itu kita ambil sanadnya bersambung sampai kepada sahabat Nabi. Seperti mereka bertabarruk dengan air wudhu Nabi, tabarruk dengan rambut Nabi, tabarruk dengan sisa-sisa yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apalagi kalau antum yang punya punya darah zuriat Nabi, ini bukti bahwa Rasulullah itu benar-benar ada. Ya. Rambut itu bagian dari hadis. Maka rambut mesti ada sanadnya. Bahkan insah ta'bir, jika ini benar, habaib zuriat sekarang yang ada itu bagian dari hadis. Maka wajib ada nasabnya. Kalau nasabnya kurang jelas, do'if. Maka keturunan Azmatkan yang ada di Indonesia pada do'if. Ya kan? Tapi mereka tetap zuriat Nabi. Kualitasnya do'if. Nah inilah yang terjadi pada ulama-ulama gus-gus di Jawa, para gawagis. Maksud saya apa? Antum jangan sembarangan manggil orang Gus. Gus itu sama dengan Sayyid. Ya. Gus itu sama dengan Sayyid, tapi untuk keturunan Azmat Khan, Raden dulu ya. Kalau di Makassar tuh Andi. Andi itu saya ketemu di Perancis, Pak Abdul Qadir, namanya Andi Abdul Qadir. Dia bilang, saya fam Nabi Bazar'a. Loh, masih ada Bazar'a tuh? Saya nanya. Iya, kami masih ada Bazar'a. Kayaknya di Mesir, di Yaman sudah nggak ada Bazar'a. Wallahu ta'ala alam. Di Indonesia, gudangnya habaib. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah dengan kesucian darah mereka, negeri kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu di ujung kalimat, ini quote terakhir teman-teman, man ra'a li nafsihi, kata Fudail. Man ra'a li nafsihi qimatan falaysa lahu fit tawadhu'i nasib. Siapa yang memandang dirinya punya nilai di hadapan makhluk, berhak dihormati makhluk, maka dia tidak dapat cahaya ketawaduan sedikit pun. Falaysa lahu fit tawadhu'i nasib. Berat ya. Maka yang paling tawadhu di dunia siapa? Rasulullah. Yang paling merendahkan, jadi nol, sudah beliau menolkan dirinya. Nah, itulah tariqatun Nabi. Kalau boleh kita sebut at-tariqah al-Muhammadiyah asluhat tawadhu. Tariqat al-Muhammadi itu dimulai dari ketawaduan, menanggalkan embel-embel kepintaran, kecerdasan, posisi. Itu mulainya. Kalau antum sudah masuk ke sini, baru yang disebut selamat dari nafsiyah. Baru bisa masuk ke ruhiyah. Kalau enggak bisa masuk. Jadi selama masih ngandelin, saya ini wakil talqin, saya ini mursyid, saya ini bertorikot saya belajar torikot sekian, nggak akan bisa. Nggak bisa jadi tentara Imam Mahdi lah. Kenapa? Tentara Imam Mahdi itu beres di situ. Mereka itu makhluk kualitasnya rohani. Maka kita lagi belajar, siapa tahu kita bisa dibimbing oleh Allah untuk menetralkan itu. Ya, semoga jika umur kita panjang, kita bagian dari pergerakan imam akhir zaman itu. Amin ya rabbal alamin. Nasallallahu alaihi wa sallam wa walidina wal masyayikhina. Fi soal khalas?